kamera udah nyala. Hai guys, ini cuman chart dari Doge. Saya sebetulnya nggak ngerti ini apaan, cuman kayaknya keren aja buat taruh di depan kamera. But anyway, selamat datang di satu lagi video dari Kavolio. Perkenalkan saya Satya Anggara. Dan sebelum kita mulai video kali ini, mungkin saya mau ninggalin pesan sponsor dulu nih. Jadi video kali ini disponsori oleh Mondi Sound Lab yang berbaik hati mau minjemin ruangan ini, komputer di belakang saya, peralatan buat syutingnya, sama tenaga kerja buat ngedit. Jadi kalau kalian punya waktu dan punya project yang mau kalian kerjain juga terkait dengan entah itu videografi, entah itu audio, kalian bisa tuh ngubungin Mondi Sound Lab dan dapetin harga terbaik dari mereka. So, video hari ini sebetulnya pengen ngebahas sesuatu yang simpel, sesuatu yang mungkin bisa dibilang pertanyaan dari seorang teman. Waktu itu teman saya ini posisinya dia baru pengen mulai di pasar modal dan muncul pengen tahuan di benak teman saya ini bahwa mungkin nggak sih kita bisa kaya dari pasar modal? Nah, kenapa pertanyaan ini penting walaupun terkesan sederhana? Karena yang saya amatin banyak teman-teman saya itu ketika mereka mulai di pasar modal, ekspektasinya adalah bahwa suatu saat itu mereka bisa kaya raya, mereka bisa pensiun muda, dan hidup enak lah ibaratnya. Topik ini yang pengen coba saya ulas dalam video kali ini, untuk nyari tahu seberapa benar klaim itu. Bicara mengenai return di pasar modal, sebenarnya return yang positif itu secara jangka panjang itu bukan merupakan sebuah mitos belaka. Kalau misalnya kita berkaca dari indeks S&P 500 dari Amerika, yang kita ambil datanya dari tahun 1965 sampai 2014, kita melihat bahwa di situ terdapat pertumbuhan rata-rata tahunan sekitar 9%. Nah, untuk memberi gambaran mengenai seberapa besar return itu selama periode tersebut, kita analogikan aja begini. Jika kalian misalnya punya uang $100 di tahun 1965 dan kemudian uang itu kalian investasikan di S&P selama periode sampai 2014, maka di akhir periode tersebut kalian akan mendapatkan imbal hasil sekitar $11.000. Tentu angkanya spektakuler dan itu menunjukkan bahwa pertama, memang yang namanya berkegiatan di pasar modal itu bisa menumbuhkan kekayaan kita. Tapi ada hal kedua nih yang nggak boleh kalian lupa bahwa kegiatan di pasar modal tuh bukan cuma sekedar untung-untungan loh. Bahwa benar kita bisa dapat return, tapi juga ada skill di situ yang bermain. Nah, untuk memberikan gambaran mengenai apa yang saya maksud di situ, kita bisa pakai contoh yang sama kok. Kita ambil contoh periode tahun yang sama, 1965 sampai 2014 dengan uang $100. Tapi ketimbang kalian investasikan di S&P 500, kalian bisa investasikan di Warren Buffett, entah melalui investment partnership-nya atau melalui Berkshire Hathaway yang dia punya. Uang $100 itu pada periode itu akan tumbuh menjadi $750.000. Ini kan jauh banget nih perbedaannya. Dan ini menunjukkan bahwa di pasar modal skill juga bermain. Dan ketika saya berbicara bahwa skill itu bermain, ya saya nggak cuma berbicara mengenai dalam kasusnya Warren Buffett. Kita bisa lihat investor-investor lain atau trader lain bahkan mereka juga punya pedoman yang sama. Ambil contoh misalnya Ray Dalio, atau mungkin dari kalangan trader kita bisa ngambil contoh Jim Simons. Nah, tapi kalau kita mau melihat contoh yang gagalnya, nah ini lebih banyak lagi. Karena coba aja lihat di sekeliling kita, berapa banyak sih teman, mungkin sanak family, orang tua, bahkan diri kita sendiri gitu yang udah bertahun-tahun main saham, tapi nggak kaya-kaya gitu, malah pada akhirnya banyak boncosnya, banyak cut loss-nya. Nah, terus kira-kira apa sih sebenarnya faktor yang ngebikin kita itu sulit kaya di pasar modal? Seenggaknya ada 4 hal. Pertama, kita harus mengakui bahwa nggak semua dari kita itu mulai main di pasar modal itu dengan modal yang gede. Ambil contoh misalnya gini, katakan ada seorang mahasiswa yang setelah kuliah 3 tahun berhasil nabung uang 1 juta. Kemudian dia memutuskan buat trading saham. Tiba-tiba di percobaan pertamanya, setelah seminggu beli saham, tiba-tiba saham itu jadi beggar, jadi tumbuh 2 kali lipat harganya. Terus dia mutusin buat ngejual itu. Oke, itu kelihatan keren tuh returnnya. Bisa dapat return 100% dalam seminggu. Investor top aja rata-rata cuma dapat 30-40%. Tapi kan yang jadi masalah 100% ini dia cuma nambah 1 juta doang ke dalam portfolionya dia. Artinya walaupun terdengar spektakuler, dia nggak bisa serta-merta minggu depannya putus kuliah terus bilang ke orang tuanya kalau dia nggak mau kerja, mau pensiun, kan konyol kedengarannya. Di sini nabung itu nggak kalah penting dibanding kegiatan investasi atau spekulasi. Dan banyak orang yang ngeremehin gini karena nganggep namanya nabung itu nggak bisa menghasilkan apa-apa. Padahal ya kalau kita mau mengutip misalnya contoh saya mau mengutip pernyataan dari Peter Schiff.
Beliau itu pernah bilang bahwa apapun kegiatan ekonomi yang kita lakuin, entah itu berinvestasi, entah itu bikin proyek bisnis, nabung itu merupakan sesuatu yang penting juga untuk mendahului itu. Sebab tanpa tabungan yang memadai, nggak ada proyek apapun yang bisa didanai dengan memadai juga. Nah, faktor kedua yang ngebikin kita juga sulit untuk bisa kaya dari pasar modal, ya adalah diri kita sendiri. Manusia itu adalah makhluk yang sangat emosional, yang banyak banget didorong oleh emosi sesaat, oleh perasaan girang, dan lain sebagainya. Kita bisa ambil contoh, coba ingat-ingat buat kalian yang pernah main saham, ketika saham kalian itu tiba-tiba anjlok 50%, nasihat apa yang paling pertama kalian dengar atau yang paling sering kalian dengar? Pasti cut loss. Daripada sahamnya turun lebih banyak, mendingan kita jual. Karena kita punya ketakutan kan bahwa uang kita nggak bakal balik. Padahal justru kalau kita mau berpikir logis, kalau kita memang percaya bahwa saham ini memang saham yang bagus, harusnya justru kan kita beli di situ. Karena ibaratnya kita lagi dapat barang obralan di supermarket. Kenapa nggak mau beli lebih banyak? Ya ada juga misalnya contoh yang girang itu kalau misalnya kalian baru dapat saham yang beggar 100% terus kalian mikir, "Ah sayang ah dilepas, takutnya masih bisa naik." Kalian girang, terus malah kalian beli lagi karena kalian ngerasa, "Wah ini udah naik 100%, berarti besok bisa naik lagi dong." Tiba-tiba besok anjlok gitu kan. Nah itu 2 contoh aja tuh yang menunjukkan bahwa kita itu sangat bias sebagai manusia. Nah, faktor ketiga yang ngebikin kita juga semakin sulit untuk kaya di pasar modal adalah kenyataan bahwa pasar modal itu sendiri adalah sesuatu yang sulit banget untuk diprediksi. Saya selama sebulan ini lagi ngikutin satu saham, nggak perlu disebutin ya sahamnya apa biar saya nggak dikira ngebisikin, tapi bisa dibilang bahwa si perusahaannya secara kinerja bisnis itu lagi bagus-bagusnya. Selama setengah tahun pertama ini profitnya naik, terus equity-nya naik. Tapi yang menarik ini saham harganya tuh udah merosot 50%. Artinya kalau saya di awal tahun itu punya keyakinan bahwa ini saham bakal bagus terus saya beli, ya sekarang mungkin saya juga lagi dalam posisi gamang apakah sebaiknya sahamnya dijual atau saya pertahankan. Ini juga nunjukin bahwa kita nggak bisa tuh misalnya kita udah punya kalkulasi tersendiri di portfolio kita bahwa, oh kalau beli saham ini dijualnya nanti pas tanggal segini bisa langsung untung banyak. Kadang kita nggak tahu besok itu apa yang bakal terjadi di pasar modal dan itu juga sekali lagi ngebikin kita sulit buat kaya. Nah, faktor keempat yang ngebikin kita tuh semakin sulit buat kaya di pasar modal adalah kenyataan bahwa kita tuh sebagai pemodal itu ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam hal pembagian kue ekonomi. Maksudnya gimana? Ambil contoh gini, misalnya kalian beli saham di satu perusahaan karena kalian mengharapkan dapat keuntungan dari kegiatan bisnis perusahaan itu. Misalkan perusahaan itu dalam setahun menghasilkan pendapatan 100 juta. Ya kan 100 juta itu nggak langsung masuk ke kantong kita sebagai pemodalnya dong. Misalnya ambil 50 juta dipakai buat ngebayar supplier. Setelah itu masih harus ngebayar gaji karyawan 30 juta. Masih harus maintenance bangunan 10 juta. Ya Indian kan yang tersisa cuma tinggal 10 juta. Dan jangan salah loh, 10 juta yang udah jadi keuntungan bersih ini belum tentu juga masuk ke kantong kita semua. Perusahaan tuh kadang punya kebijakan bahwa ya kita cadangin lah sedikit uangnya. Tapi sedikitnya mereka maksudnya adalah kadang 90% dari keuntungan bersih itu. Jadi Indian kalian cuma nyisa dengan sejuta dan sejuta ini nggak masuk ke kantong kalian sendiri, dibagi-bagi lagi dengan investor lain yang punya saham di situ juga. Dan di sisi lain, fakta ini juga ngebikin investor belakangan itu jadi seneng yang namanya saham-saham yang bisa ngasih dividen rutin dan dalam jumlah besar. Itu kenapa kalau kalian perhatiin, eh, saham dari perusahaan yang rutin ngebagi dividen itu biasanya punya harga yang lebih premium. Nah, lantas apakah kita harus nyerah gitu dengan pasar modal? Apakah kita harus ninggalin itu sepenuhnya dan milih buat ngegawe aja sampai bisa pensiun? Ya enggak juga. Justru kenyataan bahwa ada 4 faktor itu ditambah ada 2 harapan yang saya sebutkan di awal, itu seharusnya mendorong kita buat mau belajar lebih banyak. Karena tetap ada peluang, cuman kita harus selalu menyiapkan diri. Dan yang orang kadang suka lupa dari berkegiatan di pasar modal, tujuannya itu sebetulnya bukan tentang nyari keuntungan yang gede kok. Kadang yang perlu kita lakuin itu cukup dapat keuntungan yang biasa-biasa aja, tapi sembari kita juga bisa menghindarkan diri dari kerugian permanen yang signifikan. Kalau kalian misalnya pernah lihat orang yang misalnya ada 2 petenis amatir lagi main tenis gitu sparring, saya berani taruhan yang bakal menang itu bukan yang mainnya itu
mukulnya itu yang paling jago, tapi justru, pemain yang paling, menghindari resiko, nggak banyak, membuat pukulan-pukulan yang sulit, cukup membalas dengan mudah saja, itu yang biasanya menang. Dan saya rasa buat orang-orang kayak saya, kayak kalian yang masih amatir, yang jauh dari para superstar itu, ya yang bisa kita lakuin ya seperti itu, kita main-main aman aja. Ya udah paling itu aja dulu buat video sekarang, sekali lagi makasih buat Mondi Sound Lab, buat tempat, alat, dan tenaga buat editing-nya. Kalau kalian suka dengan video-video semacam ini, kalian bisa tinggalin like dan tekan tombol subscribe-nya juga supaya nggak ketinggalan konten baru dari kami. Nama saya Satya Anggara dan kita bakal berjumpa lagi di video Avolio berikutnya.